Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih semangat semuanya? Saya tentu berbahagia bersama istri. Boleh berdiri Mbak Anissa biar kelihatan juga. Boleh buka sebentar? Ya, ini istri saya, Anissa. Oh, di belakang ada juga, mau lihat ya. Ini sudah. Kami berdua tentu bahagia sekali bisa kembali berkunjung ke kota Cirebon yang selalu penuh dengan kenangan dan selalu kami rindukan. Mas Yanto Utomo sebagai CEO Radar Cirebon. Terima kasih Mas Yanto telah menerima kami dengan begitu baik, bahkan dengan tari-tarian selamat datang tadi. Rasanya seperti pengantin baru lagi tadi. Jalan berdua bergandengan, kemudian ditaburi bunga-bunga tadi, kemudian diiringi juga oleh para penari lainnya. Ini merupakan bagian dari Safari Ramadan yang saya lakukan, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Moderator, dari sejumlah provinsi. Tentu Jawa Barat merupakan prioritas. Jawa Barat adalah provinsi terbesar dari segi populasinya, 50 juta penduduknya. Pemilihnya sekitar 35 juta. Artinya tentu kami memiliki niat yang baik insya Allah untuk semakin sering berkunjung ke wilayah Jawa Barat, termasuk di Cirebon. Karena kita tahu masyarakatnya sangat dinamis, kita ingin langsung mendengarkan aspirasi warga. Saya menangkap curhatan dan juga apa yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk ibu-ibu rumah tangga, yang dalam sejumlah dialog menyampaikan kehidupan masyarakat kita hari-hari ini juga sangat sulit akibat kenaikan harga-harga bahan pokok. Saya tidak tahu apakah di sini juga merasakan hal serupa. Sama? Naik Bu? Minyak goreng mahal? Sulit ya Ibu ya? Yang lain apalagi yang naik? BBM, solar, Pertamax. Ya, artinya kita semua harus berupaya untuk mencari solusi. Kami dari keluarga besar Partai Demokrat juga ingin terus memperjuangkan agar harga-harga bahan pokok tersebut bisa distabilkan dan bisa diturunkan. Karena memang kondisi masyarakat Indonesia hari ini belum pulih dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Betul Bapak Ibu sekalian? Ekonomi kita sangat terdampak, para pelaku UMKM sangat terpukul. Padahal jumlahnya besar, pedagang kecil jumlahnya besar, petani, nelayan, ya, dan banyak lagi kalangan masyarakat kita yang juga membutuhkan perhatian dan juga bantuan. Oleh karena itu kami ingin bersama-sama dengan elemen bangsa yang lain. Tentunya kami ingin meyakinkan bahwa kebijakan-kebijakan itu juga pro rakyat, berpihak pada rakyat kecil. Jangan sampai di masa pandemi ada yang makin kaya, tapi banyak sekali yang ketinggalan di bawah. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nanti ketimpangan itu akan melahirkan banyak sekali permasalahan. Begitu Mas Yanto ya. Jadi inilah semangat yang kita terus perjuangkan. Negara harus hadir. Pemerintah pusat, daerah juga harus selalu hadir. Kami partai politik juga harus tidak boleh hanya mengucapkan kata-kata saja, tetapi juga harus secara konkret menghadirkan solusi. Itulah mengapa saya juga ketika datang ke berbagai daerah termasuk Cirebon, ingin meyakinkan bahwa wakil-wakil rakyat dari Partai Demokrat termasuk Kang Hero di sini, termasuk yang lainnya di DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota juga terus bergerak dan berusaha. Kami tidak ingin banyak berjanji Bapak Ibu sekalian, tetapi ingin terus berusaha meringankan beban masyarakat. Saya pikir itu pembuka dari saya. Setelah ini saya ingin mendengarkan pertanyaan ataupun masukan-masukan dari teman-teman jurnalis, wartawan yang saya yakin kita ini sama-sama punya tugas, yaitu sebagai pilar demokrasi. Kita tahu akhir-akhir ini demokrasi kita juga sangat terancam, terganggu, dan bisa saja mundur ke belakang, sekian puluh tahun ke belakang. Oleh karena itu bagus rasanya dalam suasana yang baik ini kita juga mendiskusikan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kehidupan bernegara kita.
Mas AHY pasti nggak sih nyalon jadi presiden? Itu yang pertama Mas AHY. Yang kedua, kalau penyalon kira-kira sudah ada calon pendamping nggak? Atau sudah ada mulai komunikasi dan sebagainya? Atau kriterianya seperti apa? Dan terkait survei sekarang yang banyak menyebutkan Mas AHY ideal didampingkan dengan Mas Anies Baswedan, bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Partai Demokrat sekarang sudah mulai reorganisasi, baik di level provinsi maupun nanti sebentar lagi di kota kabupaten. Apakah nanti setiap ketua DPD atau ketua DPC di kota kabupaten itu mendapatkan garansi dari Mas AHY untuk bisa maju pilgub maupun pilkada ke depan? Pertanyaannya langsung aja nih, apakah pasti nyalon 2024? Memang kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya tentunya ingin menjalankan amanah yang dibebankan kepada saya ketika Kongres kelima Partai Demokrat pada tahun 2020 yang lalu, di mana para pemilik suara seluruh Indonesia, baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota, mengharapkan saya bisa memimpin Partai Demokrat, kemudian bisa meningkatkan performance-nya dan juga capaiannya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ada harapan besar bahwa 2024 Demokrat bisa bangkit dan berjaya kembali. Itulah yang saya jadikan sebagai pelecut bahwa saya mendapatkan mandat dari seluruh kader Demokrat untuk kembali membuat Demokrat berjaya dan bisa berkiprah lebih luas lagi untuk Republik ini. Tidak hanya di tataran eksekutif tapi juga legislatif. Dan tentu itu bukanlah pekerjaan sederhana, bukan sesuatu yang ringan. Saya tidak mungkin bekerja sendiri dan itulah mengapa semangatnya adalah kita. Kita ingin berjuang bersama, berikhtiar bersama, berdoa bersama. Sehingga kalau sukses insya Allah adalah sukses bersama, juara bersama, menang bersama. Dan itu semua membutuhkan kekompakan, soliditas, dan tentunya sekali lagi dilengkapi dengan semangat saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Sehingga kalau ada kemudian peluang atau jalan terbuka, karena kami juga tentu ingin mengikuti kontestasi Pilpres. Tidak mungkin partai politik tidak punya tujuan ataupun objektif seperti itu. Partai Demokrat juga harus punya optimisme, tetapi juga realistis. Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya, bahwa kita tahu untuk mengikuti Pilpres, maka harus dipenuhi yang namanya presidential threshold sebesar 20%. Artinya, secara umum, partai-partai harus berkoalisi agar bisa mencalonkan kandidat sebagai capres atau cawapres. Nah, inilah yang terus atau yang sedang kami ikhtiarkan. Karena untuk membangun koalisi juga tidak mudah. Kalau kemudian ditanya apakah sudah punya kriteria-kriteria tertentu terkait dengan calon-calon lain yang bisa saja kita berdampingan atau berkoalisi tadi, tentu secara umum kita ingin memiliki kesamaan visi misi. Tapi juga yang tidak boleh diabaikan kalau bisa memiliki chemistry yang juga cocok. Karena pasangan itu tidak harusnya ya bagi saya, menurut saya tidak, jangan seperti dikawin paksa begitu. Lebih bagus suka sama suka. Karena artinya lebih dari hati. Pikirannya sama, hatinya juga disatukan. Nah, mudah-mudahan ini lebih baik bagi masa depan berikutnya. Dan kalau tadi ada pertanyaan, sudah dipasang-pasangkan dengan tokoh tertentu, ya itu adalah sebuah realitas hari ini. Sejumlah lembaga survei juga terus melakukan simulasi-simulasi. Saya rasa lembaga-lembaga survei tersebut, para pengamat yang sering tampil di media juga punya alasan-alasan. Tentu alasan yang juga saintifik, bukan hanya alasan pribadi atau personal, yang kemudian menghadirkan simulasi A, B, C, dan D. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tapi bagi saya ingin bersahabat dengan semua tokoh politik lainnya, saya berkomunikasi, saya bersilaturahmi, dan mudah-mudahan pada saatnya ada chemistry yang terbangun di antara kami.
Dan pertanyaan terakhir tadi dari Mas Abdullah, apakah kemudian konsolidasi ini kaitannya langsung pada pilkada? Tidak harus seperti itu juga. Yang jelas konsolidasi organisasi melalui Musda dan Muscap itu sebuah kegiatan yang memang harus dilakukan. Sementara ini kita fokus pada upaya mempersiapkan mesin partai menuju pemilu 2024. Tentu berbicara pemilu ada pilpres, ada pileg. Kita ingin semakin banyak anggota DPR kita di pusat, di provinsi, kabupaten, kota. Tapi tentu pada akhirnya jika kita sukses insya Allah dalam pemilihan anggota legislatif kita juga punya ruang yang lebih luas untuk masuk ke dalam kontestasi pilkada. Tapi tentu siapanya ya kita lihat situasinya, tentu yang paling diharapkan oleh rakyat. Elektabilitasnya harus yang baik dan juga kemampuan-kemampuan yang lainnya. Partai Demokrat ini cukup unik karena ketika partai lain mendukung perpanjangan atau penundaan pemilu, Partai Demokrat berdiri di depan untuk menolak itu. Nah kemudian tadi kenaikan harga bahan pokok, Partai Demokrat juga cukup sering berbicara. Ada strategi khusus nggak Pak Ketum bagaimana tadi untuk menurunkan harga bahan pokok itu karena ini yang termasuk yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat dan bagaimana perjuangan teman-teman di Demokrat untuk itu. Terus pertanyaan kedua, Mas Ahaye pernah mengatakan bahwa ujian terbesar itu sudah dilewati ketika ada dualisme di Partai Demokrat, meskipun ini akhirnya tidak diakui ya. Nah, apakah masih ada potensi-potensi ke depan di internal Demokrat sendiri, keterpecahan itu? Dan bagaimana cara memastikan bahwa internal Demokrat ini solid gitu, Mas Ahaye. Strategi apa yang akan dilakukan Mas Ahaye untuk meyakinkan para muda di wilayah 3 Cirebon ini untuk memilih Partai Demokrat? Benar bahwa Partai Demokrat sejak awal tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024. Tegas, bukan hanya sekedar menolak tetapi tegas berikut dengan argumentasinya. Akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, kalau kemudian digolkan wacana penundaan pemilu yang katanya hingga 3 tahun, artinya kita semua senegara ini telah melanggar konstitusi. Mengutak-ngatik, ngakal-ngakali konstitusi sama saja dengan melanggar konstitusi. Mengkhianati amanat reformasi. Mana ada di negara manapun dan tidak masuk dalam logika akal sehat siapapun, orang atau pejabat bisa memperpanjang kekuasaannya tanpa dipilih langsung oleh rakyat. Jangankan 3 tahun, sehari pun memperpanjang kekuasaan tanpa mandat, tanpa legitimasi yang jelas dari rakyat, maka sebenarnya tidak sah. Kemudian nanti kalau digolkan seperti itu, lalu apa berikutnya? Presiden 3 periode. Begitu 3 periode digolkan, lalu apa? 4 periode. Lalu seumur hidup. Bukankah itu yang kita koreksi bersama pada saat reformasi 1998? Melanggengkan kekuasaan seolah tanpa batas, pada akhirnya akan berhadapan dengan rakyat. Karena rakyat tidak suka ada penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir kelompok atau elit tertentu yang atas nama rakyat, padahal rakyat yang mana? Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang tiba-tiba berharap kalau bisa perpanjangan pemilu atau ditunda pemilunya? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Ada yang tiba-tiba bertanya kalau bisa presiden 3 periode begitu. Yang ada pertanyaan kita bagaimana menurunkan harga-harga bahan pokok? Bagaimana minyak goreng bisa didapatkan di pasar dengan mudah? Begitu ya? Artinya terjadi disconnect antara isu yang dibangun oleh kelompok tertentu dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama ekonomi dan sosialnya. Bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan bahan-bahan pokok itu bisa juga distabilkan. Nah ini tugas bersama. Kita punya pemerintah yang kita harapkan fokus. Jangan sampai yang tidak menjadi kepentingan rakyat justru seperti diprioritaskan. Sedangkan seharusnya kita mendahulukan kepentingan rakyat. Ini kan urusan perut ya Bapak Ibu sekalian. Urusan perut kita. Kalau kita lapar karena sulit mencari makan, sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok, ya tentu semua hal lainnya terganggu. Jangan bicara kualitas SDM. Lah makan saja sulit.
Jangan bicara kualitas kesehatan kita, makan saja sulit. Jangan bicara kebersihan lingkungan kita, makan saja sulit. Jadi ini adalah masalah yang fundamental, mendasar. Itu yang harus didahulukan. Kami ingin terus mendorong pemerintah, pusat maupun daerah, memprioritaskan urusan-urusan itu. Jangan kalah, negara jangan kalah dari mafia. Mafia-mafia yang katanya bisa menimbun, bisa memainkan harga. Padahal ada kebijakan di mana secara domestik kita harus memprioritaskan kebutuhan atau supply dari bahan-bahan pokok kita tadi. Pasokannya harus diamankan. Jangan sampai kemudian ekspornya lancar, ke dalam negeri susah. Dalam negeri gak tersedia barang-barangnya. Adapun mahal sekali jatuhnya. Lalu kemudian pendekatan BLT juga harus tepat. Nah ini jangan sampai menjadi roda yang berputar seolah-olah kita tidak bisa keluar dari jebakan tadi. Masa negara kalah dari mafia-mafia tadi, begitu ya. Kemudian terkait dengan ujian, sebetulnya kemarin tidak ada dualisme. Sejak awal dinyatakan bahwa yang sah ya tentu Partai Demokrat yang saya pimpin, begitu. Dan hari ini kita terus waspada. Bagaimanapun kami menganggap itu sebagai bahaya laten yang bisa saja timbul kembali pada saatnya. Tapi insya Allah dengan keberanian, dengan kecepatan, dan dengan kekompakan yang terus insya Allah kami bangun dari waktu ke waktu, kita kalau kemarin sudah punya pengalaman, ke depan pasti lebih siap, insya Allah lebih siap, begitu. Untuk menghadapi siapapun yang ingin membegal partai, yang ingin menghancurkan demokrasi. Bukan hanya Demokrat yang ingin disingkirkan, tetapi demokrasi yang akan dikorbankan. Dan terakhir dari Mas Surya, Suara Cirebon, makasih. Pertanyaannya bagaimana membangun semangat generasi muda dan juga tentunya dalam konteks dukungan politik terhadap Partai Demokrat. Pertama, kita bangun dulu literasi politik. Generasi milenial, generasi Y, dan juga generasi Z yang lebih muda lagi, mungkin mereka sekarang masih sekolah di bangku SMA, tapi 2024 nanti akan pemilih pemula, pemilih pertama. Nah, kita ingin membangun literasi politik bahwa kalau kita tidak terlibat atau tidak berpartisipasi dalam pemilu, tidak menggunakan hak suara kita di CPS, maka kemudian selama 5 tahun ke depan, kita tidak bisa menentukan nasib bangsa kita. Padahal yang paling punya kepentingan terhadap masa depan Indonesia ini adalah ya anak muda. Usia mereka 20 tahun, 30 tahun, berharap tentunya punya masa depan lebih baik. Misalnya di bidang lapangan pekerjaan formal yang lebih layak. Di bidang kemajuan teknologi, digital yang kita tahu merupakan domainnya anak-anak muda kita. Dengan demikian, termasuk juga pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oleh karena itu kita ingin merangkul sebanyak mungkin generasi muda untuk ikut dalam proses ini. Jangan abai, jangan apatis. Nah kemudian yang kedua yang lebih maju lagi, lebih advance lagi, bukan hanya mengajak mereka memilih, tetapi juga agar bersama dengan perjuangan Partai Demokrat. Nah kami ingin hadirkan platform politik yang juga membumi di hati generasi muda, yang populis tapi juga kontemporer. Itulah mengapa kami menggelorakan Demokrat insya Allah menjadi partai modern, smart party, partai yang cerdas karena juga melibatkan pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif dari generasi mudanya. Itulah yang mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik. Selain itu, di kepengurusan kami, ini faktor ketiga, juga semakin banyak diisi oleh lapisan anak muda. Dengan demikian tentunya Mas Yanto, kita berharap ya dengan sedini mungkin anak-anak muda masuk basah langsung dalam politik, kita bisa menjadi mentor sekaligus transfer of knowledge dan juga experience. Nah kalau dari muda sudah masuk ke politik, mudah-mudahan mereka juga lebih cepat siap untuk pada suatu saat nanti menjadi calon anggota legislatif, menjadi calon kepala daerah. Nah dengan demikian terjadilah kaderisasi, terjadilah regenerasi. Bukankah pemimpin yang besar adalah yang menyiapkan generasi berikutnya. Itu bagi saya dan harapannya semangat ini juga digelorakan di seluruh tanah air. Saya titip ke teman-teman Demokrat ya, teruslah dekati anak-anak muda yang potensial di Cirebon ini. Mudah-mudahan semakin besar dan sukses kita semuanya. Kami hanya ingin terus membangun kebersamaan dengan masyarakat dimanapun berada, khususnya di kota Cirebon ini. Mudah-mudahan ikhtiar dan perjuangan bersama kita agar
Indonesia semakin baik, semakin aman dan damai, adil dan sejahtera, serta semakin maju, bisa kita capai bersama. Tentunya kita membutuhkan langkah-langkah yang strategis untuk mengusung perubahan dan juga perbaikan ke depan. Kami mohon doanya, kami mohon doa restu, insya Allah kami akan terus berjuang, memperjuangkan aspirasi dan suara Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang sama-sama kita cintai. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat dan sukses semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Semoga makin sukses. Amin, amin. Dapat satu lagi ya. Sukses. Ya, terima kasih.